Perkenalkan, nama saya Cica Permatasari. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu pengembangan buku cerita anak bergambar berbasis nilai-nilai kepedulian bagi peserta didik kelas 2 SD Sekolah Dasar Negeri 1 Ketumahulu tahun ajaran 2022-2023. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana proses pembuatan media pendidikan pembelajaran buku cerita anak bergambar berbasis nilai-nilai kepedulian kelas 2 SD Sekolah Dasar Negeri 1 Ketumahulu. Yang kedua, bagaimana kelayakan buku cerita anak sekolah dasar berbasis nilai-nilai kepedulian kelas 2 SD Negeri 1 Ketumahulu. Yang ketiga, ada bagaimana hasil nilai kepedulian bagi peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran buku cerita anak bergambar berbasis nilai-nilai kepedulian kelas 2 SD Negeri 1 Ketumahulu. Adapun tujuan penelitian yaitu mengetahui proses pembuatan buku cerita anak bergambar berbasis nilai-nilai kepedulian bagi peserta didik kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 1 Ketumahulu tahun ajaran 2022-2023. Yang kedua, adapun mengetahui kelayakan media berbasis nilai-nilai kepedulian bagi peserta didik kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 1 Ketumahulu. Yang ketiga, ada mengetahui hasil nilai-nilai kepedulian bagi peserta didik media pembelajaran buku cerita anak bergambar berbasis peserta didik kelas 2 SD Negeri 1 Ketumahulu. Adapun manfaatnya yaitu sebagai teoritis. Manfaat sebagai teoritis yaitu inovasi pembelajaran. Ilmu pendidikan mengangkat pengalaman belajar bagi siswa. Pembelajaran dapat dijadikan salah satu alternatif bagi guru dan permudah proses pembelajaran. Selain itu, ada yang penelitian ini diharapkan dapat dilakukan di sekolah dengan buku cerita bergambar. Yang kedua, ada manfaat praktis sudah menyediakan hiburan tentunya buat masyarakat di sini. Semoga bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Apa sayang? Dan bagi lembaga STKIP Persada Katulistiwa. Bagi siswa itu diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar kognitif siswa yang kelak akan dimanfaatkan dengan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada bagi guru. Itu penelitian ini harap memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, dapat mempermudahkan dan menjelaskan materi pembelajaran sehingga semakin terampil dalam mengelola pembelajaran yang aktif, efektif, dan kreatif. Bagi sekolah itu diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi sekolah serta mendorong untuk selalu melakukan inovasi dan rangka evaluasi melaksanakan pembelajaran yang berbasis pada masalah guna meningkatkan hasil belajar aktif kognitif siswa dalam pembelajaran teknik biologi. Sedangkan bagi kampus yaitu melalui penelitian ini dengan sangat bermanfaat bagi lembaga STKIP Persada Katulistiwa Sintang, yaitu sekaligus sumbangsih bagi siswa. Adapun pengertian buku cerita, yaitu buku cerita ini berisi inovasi dan pengetahuan yang menyajikan suatu kalangan kisah maupun dongeng yang dilengkapi dengan gambar-gambar dan menjelaskan teks pada sebuah buku cerita. Menurut Aris dan Kesumainingrum tahun 2007 halaman 156 menyatakan bahwa buku cerita yang aktif dapat
Media gambar. Pengertian media gambar yaitu definisikan sebagai referensi visual dan orang tepat yang pada benda yang akan diwujudkan di keras kanva, kertas, atau bahan lainnya, baik dengan cara lukisan, gambar, foto. Ukuran gambar dapat membesar dan diperkecil agar dapat digunakan untuk memperlakukan pembelajaran tertentu. Sediman mengemukakan bahwa gambar adalah media yang paling umum dipakai untuk merupakan bahasa yang umum, yang dapat mengerti dan dimengerti di mana-mana, serta gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Adapun kelebihan dan kekurangan media gambar. Penggunaan media gambar juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media gambar itu sifat konkret, gambar lebih realitas, menunjukkan pokok masalah dibandingkan dan verbal semata. Gambar mampu mengatasi batasan lokasi dan kreatika, kan kelas dan tak selalu sanggup anak-anak dibawa ke objek atau peristiwa tersebut. Media gambar mampu mengatasi pengamatan dan contohnya atau penampakan daun yang tak mungkin dilihat oleh mata telanjang akan disajikan dengan jelas akan bentuk gambar. Gambar bisa tingkat umur berapa saja, maka bakal mencegah atau membentukkan kesalahan pemahaman. Gambar harga murah dan mudah dapat pula dimanfaatkan, tidak dapat memerlukan perawatan khusus. Adapun kelemahan media gambar. Yang pertama, gambar cuma menekankan persepsi indera mata. Gambar juga yang dapat kompleks, kurang efektif buat gerakan pembelajaran. Ketiga, ada ukuran teramat terbatas untuk grup besar. Adapun kajian penelitian relevan. Penelitian relevan dilakukan menurut Andriani 2020 mengenai pengembangan buku cerita bergambar untuk menuntut karakter siswa memperoleh skor dari ahli materi sebesar 85,5% dan dari ahli media mendapatkan skor 95,5% berdasarkan uji validasi ahli media, materi dan pembelajaran media. Buku cerita bergambar dinyatakan sebagai media yang layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran untuk menumbuhkan karakter siswa SD. Nah, selanjutnya ada pun kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini ada 4, yaitu kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah: pertama, solusi pengembangan buku cerita bergambar. Yang kedua, hasilnya diharapkan buku cerita bergambar ini layak digunakan. Selanjutnya ada penggunaan media bergambar berupa buku cerita digambar. Dan dengan menggunakan gambar di atas, kondisi awal penelitian dapat dijelaskan sebagai indikasi terbatas dan
produk. Nah, menurut penelitian dilakukan Alani 2021 bahwa buku cerita bergambar berbasis nilai karakter sebagai penunjang literasi memperoleh hasil validasi bahasa sebesar 4,5 dan validasi berdasarkan sebesar 4,7. Untuk dipraktikkan memperoleh skor 4,1. Media cerita bergambar memenuhi kriteria layak dengan rentan skor berada pada 41 sampai 47 berdasarkan ada yang diperoleh, maka dapat disimpulkan media cerita bergambar berbasis nilai karakter sebagai penunjang literasi layak digunakan dan dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, selanjutnya ada subjek uji coba. Subjek uji coba dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu peserta didik kelas 2 SDN Negeri 1 Ketungahulu. Uji coba pada penelitian pengembangan ini dilaksanakan pada kelompok kecil yang berjumlah 6 orang peserta didik sampai 10 orang peserta didik. Selanjutnya ada jenis data. Nah, jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Pada tahap validasi produk, data yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa tanggapan dan komentar hasil wawancara peserta didik setelah digunakan. Media tersebut serta masukan kritik dan saran validator dan guru dan perbaikan buku cerita bergambar. Selanjutnya data kuantitatif yang diperoleh dari pernyataan dan memberikan penilaian produk media pada saat validasi oleh validator media, materi dan bahasa serta penilaian angket respon guru. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data, teknik dan analisis data. Nah, di mana instrumen pengumpulan data instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dan lembar wawancara dengan digunakan skala Likert diberikan ke validator media, validator materi dan validator bahasa untuk melihat kevalidan, sedangkan respon guru, respon peserta didik berkaitan dengan kepraktisan penggunaan produk. Nah, selanjutnya ada pun daftar pustaka. Diaganto 2003, media pembelajaran sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu Jogja Gava Media Gemelar M 2011. Nah, adapun menurut Komik Making Jakarta PT Index Hujair Hakiki 2009, media pembelajaran Jogja Safira Inasi Presti Izati Rita Eka 2008, perkembangan peserta didik Jogja Universitas Proses Koiswema Doni 2007, pendidikan karakter Jakarta PT Grasindo. Baik, mungkin sekian dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila memiliki kekurangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.